Selamat datang di Bijaks News Selasa 22 Oktober 2024 bersama saya, Dena. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Giring Ganesa Djumario, anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Giring akan mendampingi Fadlizon yang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dalam pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Masih seputar Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto diumumkan pada Minggu 20 Oktober kemarin. Namun pengumuman ini tidak mencakup dua tokoh publik yang banyak dibicarakan, yakni presenter Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto. Meski tidak menjadi bagian dari jajaran menteri dan wakil menteri, keduanya dilaporkan mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Beralih ke ekonomi, harga minyak stabil dan cenderung menguat pada perdagangan awal Asia Senin 21 Oktober. Setelah mengalami penurunan signifikan pekan lalu akibat kekhawatiran tentang permintaan di Cina dan meredanya isu gangguan pasokan di Timur Tengah. Pada pukul 1.20 GMT, harga minyak mentah Brent meningkat 8 sen menjadi 73,14 US dollar per barel. Sementara West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat naik 10 sen menjadi 69,32 US dollar per barel. Selebritas sekaligus istri terdakwa Harvey Mois, Sandra Dewi kembali menjadi saksi pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Penasihat hukum Harvey Mois, Haris Arthur mengatakan Sandra Dewi sudah siap hadir pada sidang pemeriksaan saksi dengan membawa beberapa dokumen pendukung sebagai bukti keterkaitan Harvey dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nasib pilu terjadi pada pria bernama Sujud, 55 tahun. Dia tewas dibunuh menjelang ijab kabul pernikahannya bersama calon istrinya Heni, 36 tahun di Nganjuk, Jawa Timur. Pembunuhan itu terjadi pada Sabtu 18 Oktober. Hasil penyelidikan polisi mengungkap pelaku pembunuhan merupakan mantan pacar dari calon istri korban. Hingga saat ini pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Beralih ke luar negeri, pelanggaran hukum internasional. Yordania mengutuk serangan udara mematikan oleh Israel yang menewaskan sedikitnya 87 orang di kota Beit Lahia, Gaza Utara pada Sabtu 19 Oktober malam dan menghancurkan seluruh blok pemukiman. Yordania juga menekankan pentingnya memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas kemanusiaan, serta menyerukan kepada komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah tegas guna menghentikan kejahatan perang terhadap warga Palestina di Gaza. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.